Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Alisya Effendi dengan NIM 230404502041 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pengaruh teori sosial belajar Albert Bandura terhadap perilaku menyimpang pada seorang remaja akibat media sosial. Baik, alasan saya mengambil judul artikel ini untuk mengetahui bagaimana peran dari teori belajar sosial Albert Bandura terhadap perilaku menyimpang pada seorang remaja. Jurnal ini membahas mengenai perilaku sosial menyimpang di kalangan remaja yang merupakan isu penting di era digital saat ini. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, pemahaman tentang bagaimana platform ini mempengaruhi perilaku remaja yang sangat relevan untuk penelitian dan kebijakan sosial. Remaja adalah periode transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Biasanya, masa remaja berlangsung pada usia 10 hingga 24 tahun. Pada fase ini, individu mengalami perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan, termasuk perkembangan identitas dan kemampuan berpikir abstrak. Masa remaja juga ditandai oleh rasa ingin tahu yang tinggi dan kecenderungan untuk mengambil keputusan atau mengambil risiko. Seperti yang kita ketahui, jika remaja belajar perilaku melalui pengamatan dan peniruan dari lingkungan sekitarnya, termasuk dari media sosial. Paparan terhadap perilaku negatif di platform ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku menyimpang. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa perilaku menyimpang merupakan salah satu perilaku yang buruk. Nah, perilaku menyimpang sering terjadi pada kalangan remaja, dewasa maupun anak-anak. Nah, perilaku menyimpang dapat dilakukan oleh remaja dimanapun, salah satunya yakni platform digital seperti media sosial, di mana menjadi sarana yang kuat bagi remaja untuk berinteraksi dan mengekspresikan diri. Namun, juga berisiko menimbulkan dampak negatif seperti tekanan dari teman sebaya dan perbandingan sosial yang tidak sehat. Nah, salah satu contoh perilaku menyimpang di media sosial yaitu seperti cyberbullying. Nah, cyberbullying ini seperti menghina orang lain atau menjelekkan orang lain, mengomentari postingan-postingan orang dengan kata-kata yang jelek. Atau contoh lainnya seperti menyakiti diri sendiri serta menonton film-film yang tidak pantas atau pornografi. Nah, perilaku menyimpang yang telah dilakukan remaja pada media sosial menjadi salah satu faktor. Adapun faktor yang memungkinkan mempengaruhi perilaku menyimpang pada remaja, yakni seperti kurangnya pengawasan dari pihak pendamping atau orang-orang di sekitarnya, seperti orang tua, keluarga, guru, dan lingkungan sekitarnya seperti temannya. Selain itu, mereka juga perlu memberikan edukasi terkait penggunaan media sosial, seperti konten apa saja yang boleh mereka akses dan hal-hal apa saja yang boleh mereka lihat atau tiru. Nah, adapun faktor lain yang mempengaruhi perilaku menyimpang dari seorang remaja, yakni seperti faktor individu. Nah, faktor individu ini seperti kepribadian, kesehatan mental, dan tingkat pendidikan yang cukup menjadi peran penting dalam membentuk perilaku dari seorang remaja. Nah, seperti yang kita ketahui, remaja memiliki sifat yang cenderung tidak mematuhi aturan atau memiliki gangguan mental, di mana remaja atau individu yang memiliki gangguan mental lebih rentan untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Nah, oleh sebab itu, peran penting dari seorang orang tua, guru, serta teman sebaya menjadi sangat kuat pada hal ini, dikarenakan ketika seorang remaja terlepas dari pengawasan orang tua, maka hal-hal yang akan ditakuti oleh orang tua akan bisa saja terjadi akibat kurangnya pengawasan. Dalam pembahasan kali ini, di mana saya menggunakan teori sosial Albert Bandura, yang dimana menjelaskan bahwa perilaku seorang individu dipengaruhi oleh observasi dan imitasi, di mana memberikan kerangka teoritis yang kuat dan menganalisis
analisis bagaimana remaja belajar dari perilaku yang mereka lihat di media sosial atau mereka tiru, baik itu positif maupun negatif. Pendekatan ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana dinamika pembelajaran sosial dalam konteks digital. Pengaruh dari teori Albert Bandura yakni belajar sosial, di mana remaja melakukan perilaku menyimpang karena melalui suatu proses yang disebut dengan pembelajaran sosial pengamatan. Nah, pada proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar, dan salah satunya yakni platform digital yakni media sosial. Disitulah para remaja melihat dan mengikuti serta meniru apa yang telah dilakukan oleh orang lain sehingga dia mencontohkannya. Seperti yang telah kita ketahui jika teori dari Albert Bandura yakni bagaimana seseorang dapat melakukan peristiwa tersebut atau apa yang dia lakukan tersebut melalui apa yang dia lihat, lalu dia amati, lalu dia tirukan atau dia mencontohkannya, yang dimana disebut dengan teori sosial model. Nah, seperti yang telah tadi dijelaskan mengenai pembahasan tersebut, perilaku menyimpang merupakan salah satu hal yang buruk dan termasuk pelanggaran norma dan asusila. Maka dari itu perilaku menyimpang tersebut tidak hanya bisa dilakukan di lingkungan sekitar, namun melalui media sosial, platform digital dapat terjadi perilaku menyimpang. Nah, salah satunya pada remaja. Maka tidak dipungkiri jika banyak orang-orang yang telah di luar sana menggunakan media sosial sebagai alat atau media untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Maka dari itu peran penting sebagai orang tua dan guru menjadi hal yang sangat penting untuk membantu dan mengawasi seorang remaja dalam menggunakan sosial media. Maka dari itu penting juga bagi remaja untuk bisa mengetahui hal-hal apa saja yang bisa dia lakukan dan hal-hal apa saja yang boleh dia akses melalui sosial media atau platform digital di era sekarang.